Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, mahasiswa kebidanan program sarjana terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang soal Fignet. Soal pertama, tinjauan 1, landasan ilmiah praktik kebidanan, tinjauan 2, kognitif, tinjauan 3, hamil, tinjauan 4, fisiologis, tinjauan 5, diagnosis, tinjauan 6, individu, tinjauan 7, rumah sakit. Seorang perempuan berumur 23 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 14 minggu, datang ke KIA rumah sakit dengan keluhan mual, muntah, cepat letih, sering pusing, dan mata berkunang-kunang. Dari hasil pemeriksaan diperoleh tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 74 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, Hb 8,5 gram persen, konjungtiva pucat. Apakah diagnosa yang tepat dari kasus tersebut? A. Anemia hipoplastik, B. Anemia hemolitik, C. Anemia ringan, D. Anemia sedang, E. Anemia berat. Jawabannya adalah D. Anemia sedang. Jawabannya D. Anemia sedang karena tanda dan gejala anemia sedang adalah lesu, pucat, lidah, bibir, dan kuku pucat, mudah mengantuk, cepat letih, dan mata berkunang-kunang. Sedangkan klasifikasi anemia pada kehamilan yaitu anemia sedang, Hb-nya 7-8,9 gram persen. Pada kasus tersebut, Hb pasien 8,5 gram persen. Soal kedua, tinjauan 1, keterampilan klinis dalam praktik kebidanan, tinjauan 2, psikomotor, tinjauan 3, hamil, tinjauan 4, fisiologis, tinjauan 5, penata laksanaan, tinjauan 6, individu, tinjauan 7, klinik atau unit kesehatan. Seorang perempuan berumur 30 tahun, G3 P2A0, usia kehamilan 24 minggu, datang ke PMI dengan keluhan mual muntah, sering pusing, mata berkunang-kunang, dan nafsu makan berkurang. Hasil pemeriksaan diperoleh tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 85 kali per menit, pernafasan 25 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, konjungtiva terlihat pucat, Hb-nya 9,8 gram persen. Apakah penata laksanaan yang tepat dari kasus tersebut? A. Memberikan ibu tablet Fe dengan dosis 1x1, B. Menganjurkan ibu agar lebih sering melakukan ANC, C. Menganjurkan ibu agar mengkonsumsi tomat, D. Menganjurkan ibu agar mengurangi aktivitasnya, E. Memberikan konseling ibu tentang gizi yang baik. Jawabannya adalah A. Memberikan ibu tablet Fe dengan dosis 1x1. Jawabannya A, karena memberikan ibu tablet Fe dengan dosis 1x1 adalah penata laksanaan yang tepat dari kasus tersebut. Karena dari keluhan dan hasil pemeriksaan, pasien mengalami anemia ringan, sehingga penata laksanaan anemia menurut Ruqyah 2013 adalah menganjurkan ibu meminum tablet Fe dengan dosis 1x1, diminum dengan air putih 1 gelas, dan sebaiknya diminum menjelang tidur pada malam hari, agar mengurangi efek samping seperti mual dan feses menjadi merah. Tablet Fe harus diminum setiap hari untuk menambah darah. Soal ketiga, tinjauan 1, landasan ilmiah praktik kebidanan, tinjauan 2, kognitif, tinjauan 3, hamil, tinjauan 4, fisiologis, tinjauan 5,
deteksi komplikasi, tinjauan 6 individu, tinjauan 7 klinik atau unit kesehatan. Seorang perempuan umur 26 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilan kunjungan keempat kalinya dengan keluhan sering buang air kecil pada malam hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, palpasi Leopold, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit teratur, punggung kiri, janin hidup intrauteri, kepala belum masuk panggul. Apakah komplikasi yang mungkin terjadi dari kasus tersebut? A. Disturia, B. Proteinuria, C. Nocturia, D. Glukosaria, E. Urinaria. Jawabannya adalah C. Nocturia. Jawabannya C. Nocturia karena dari kasus tersebut pasien mengeluh sering buang air kecil pada malam hari. Sedangkan pengertian dari nocturia adalah istilah medis untuk buang air kecil berlebih pada malam hari. Soal keempat, tinjauan 1, landasan ilmiah praktik kebidanan, tinjauan 2, kognitif, tinjauan 3, hamil, tinjauan 4, deteksi komplikasi, tinjauan 5, diagnosis, tinjauan 6, individu, tinjauan 7, rumah sakit. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke RS untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan mual muntah terus-menerus, nafsu makan berkurang, dan nyeri epigastrium. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 84 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 38,0 derajat Celcius, nafas tercium bau aseton, lidah kering, kotor, dan plano tes positif. Apakah diagnosis yang tepat dari kasus tersebut? A. Emesis gravidarum, B. Hiperemesis gravidarum, C. Hiperemesis gravidarum tingkat 1, D. Hiperemesis gravidarum tingkat 2, E. Hiperemesis gravidarum tingkat 3. Jawabannya adalah D. Hiperemesis gravidarum tingkat 2. Jawabannya D. Hiperemesis gravidarum tingkat 2 karena hiperemesis gravidarum tingkat 2 mempunyai gejala seperti mual muntah hebat, keadaan umum lemah, apatis, nadi cepat dan kecil, lidah kering dan kotor, suhu badan meningkat atau dehidrasi, mata cekung dan ikterik ringan, oliguria dan konstipasi, nafas bau aseton dan aseton dalam urin. Soal kelima, tinjauan 1, landasan ilmiah praktik kebidanan, tinjauan 2, kognitif, tinjauan 3, hamil, tinjauan 4, deteksi komplikasi, tinjauan 5, diagnosis, tinjauan 6, individu, tinjauan 7, klinik atau unit kesehatan. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 34 minggu, datang ke PMB dengan keluhan merasa nyeri kesakitan saat buang air kecil dan disertai kencang pada perut bagian bawah. Khawatir jika bayi yang dikandungnya tidak normal. Hasil pemeriksaan, TTP dalam batas normal, palpasi TFU 28 cm, DJJ 145 kali per menit teratur, puka, janin tunggal hidup intrauteri, kepala sudah masuk panggul. Apakah komplikasi yang menyertai pada kasus tersebut? A. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron, B. Tekanan uterus pada kandung kemih, C. Penurunan kadar sodium dalam darah, D. Infeksi virus pada saluran kemih, D. Penurunan hormon estrogen. Jawabannya adalah D.
infeksi virus pada saluran kemih? Jawabannya D, karena infeksi saluran kemih lebih sering terjadi pada wanita. Infeksi ini biasanya terjadi pada kandung kemih atau uretra, sedangkan infeksi yang lebih serius mempengaruhi ginjal. Infeksi kandung kemih dapat menyebabkan nyeri panggul, meningkatkan dorongan buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, dan ada darah dalam urin.